Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Budiana dengan NIM channel 311911015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asosiasi antara faktor dan penyakit. Asosiasi sendiri merupakan derajat ketergantungan antara dua variabel, di mana sinonim dari asosiasi sendiri yaitu terdedah, terekspos, terpapar, dan terpajan. Satu faktor berasosiasi dengan penyakit jika yang pertama, faktor terdapat lebih sering pada kelompok hewan sakit daripada kelompok hewan tidak sakit. Yang kedua, tingkat penyakit lebih tinggi secara signifikan pada kelompok terpapar faktor daripada kelompok tidak terpapar faktor. Kedua variabel yaitu faktor F dan penyakit D dapat dihitung frekuensinya dan ditabulasikan dalam tabel 2x2. F plus sendiri merupakan jumlah individu yang terpapar faktor, sedangkan F min merupakan jumlah individu yang tidak terpapar faktor. Kemudian D plus merupakan jumlah individu yang mengalami penyakit tertentu, dan D min merupakan jumlah individu yang tidak mengalami penyakit tertentu. Sehingga A sendiri merupakan jumlah individu yang mengalami penyakit tertentu dan terpapar faktor, B merupakan jumlah individu yang mengalami penyakit tertentu tetapi tidak terpapar faktor, dan C merupakan jumlah individu yang mengalami penyakit tertentu tetapi tidak terpapar faktor, dan D merupakan jumlah individu yang tidak mengalami penyakit tertentu dan tidak terpapar faktor. Sehingga A tambah B merupakan jumlah hewan yang terpapar faktor tertentu, C tambah D merupakan jumlah hewan yang tidak terpapar faktor tertentu, N merupakan jumlah sampel atau populasi yang dikaji, A tambah C merupakan jumlah hewan yang berpenyakit tertentu atau dengan status kesehatan tertentu, B tambah D merupakan jumlah hewan tanpa penyakit tertentu atau tanpa status kesehatan tertentu. Langsung saja ke contoh soal, di mana contoh soal yang saya ambil merupakan contoh soal penyakit panleukopenia, di mana hewan yang mengalami panleukopenia sendiri yang mengalami dehidrasi sebanyak 330, hewan yang tidak mengalami panleukopenia yang mengalami dehidrasi sebanyak 260, sehingga jumlah dari hewan yang mengalami dehidrasi sebanyak 590, kemudian hewan yang mengalami panleukopenia tidak dehidrasi sebanyak 270, dan hewan yang tidak mengalami panleukopenia dan tidak mengalami dehidrasi sebanyak 140, sehingga jumlah yang didapatkan 410, sehingga jumlah hewan yang mengalami panleukopenia yang mengalami dehidrasi dan tidak dehidrasi sebanyak 600, dan hewan yang tidak mengalami panleukopenia tetapi mengalami dehidrasi dan tidak dehidrasi sebanyak 400. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat asosiasi antara faktor tidak dehidrasi dengan penyakit panleukopenia itu sendiri. Baik, itu yang dapat dijelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.